Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Cerita diawali dengan dua orang yang akan melakukan sebuah pekerjaan, yaitu pekerjaan mengusir roh jahat. Dia akan melakukan pengusiran roh jahat di sebuah rumah orang pengusaha kaya. 죄송합니다. 원래 Sebelum melakukan ritual, si pria yang bernama Dr. Chon berusaha membunyikan gelang di tangannya. Ternyata gelang itu tidak berbunyi. Berarti di rumah itu tidak ada hantu. 이럴 거야? 아이씨, 쪽팔린 게. Dan kini dokter dan Inbe menjalankan aksinya seolah-olah memang ada roh jahat di rumah itu. Tetapi herannya semua tebakan dari dokter itu tentang kehidupan keluarga itu semua benar, dan itu membuat orang tua si gadis sangat percaya pada dokter, berbeda dengan si gadis, dia tidak percaya pada dokter. Lalu dokter dan Inbe melakukan ritual dan Inbe sangat pandai dalam teknis. Dia membuat seolah-olah memang di rumah itu ada hantu, padahal semua itu dia kendalikan dengan alat. Lalu alat tidak bisa dikendalikan karena mobil dokter diderek karena dia parkir di tempat yang bukan area parkir, dan tiba-tiba alat itu meledak dan memecahkan kaca. Sontak semua keluarga itu sangat ketakutan dan sang gadis yang awalnya tidak percaya kini dia percaya. 죄송합니다. Dan bahkan dokter memberikan nasihat sebelum pergi dan orang kaya itu memberikan mereka imbalan sangat banyak. 주차를 좀 Lalu karena mobil mereka diderek maka mereka menaiki sebuah bus. Dan si dokter memarahi Inbe karena tidak melakukan tugasnya dengan baik. Ternyata dokter ini sangat cermat dalam membaca situasi sebelum menipu keluarga kaya itu. 박사님 말씀은 동자석 핑계로 사모님이 Dan terlihat dokter mendatangi orang tua yang menjual barang-barang antik, dan dia menjual kodok emas yang dia curi dari rumah orang kaya itu. Lantas orang tua itu mengingatkan supaya si dokter berhenti menipu orang, dan lalu perkataan si orang tua itu membuat si dokter kesal. Di malam harinya si dokter terlihat menaruh pedang dan gelang loncengnya. Lantas si dokter juga melihat pitantah apa itu, dan terlihat Inbe mendapat telepon dari ibunya, dan ibunya memarahinya. Tiba-tiba ada seorang wanita masuk ke kantor si dokter dan membuat kaget Inbe. Dan si dokter keluar dari ruangan berkata kalau jadwalnya penuh sampai setahun. Lantas Inbe mencoba merayu si dokter, tetapi alasan dokter menolaknya karena dia berpikir si wanita tidak memiliki uang untuk membayarnya. Lalu si wanita tahu setiap tugas si dokter dibayar 120 juta, maka si wanita membayar 600 juta jika dokter ikut dengannya. 저한테 그렇게 돈다발 쏟아준 사람 Sontak dengan uang sebanyak itu dia pun setuju. Dan si dokter perjalanan ke desa yang dituju. Di perjalanan si wanita yang bernama Yukung tak sengaja melihat roh. 하나 단체로 뭐 Dan kini mereka memasuki desa itu dan terlihat aura gelap di desa itu sangat pekat. Inbe merasa sedikit ketakutan, tetapi si dokter berusaha membaca situasi di desa itu. Dan terlihat banyak penduduk yang akan pindah dari desa itu. Dan pemakaman di mana-mana. Akhirnya mereka tiba di rumah Yukyung. Sebenarnya Yukyung ingin pindah, tetapi terjadi sesuatu pada adiknya dan itu membuat Yukyung tidak bisa pindah dari desa itu. 전화가 Lantas si dokter menyuruh Yukyung membuka ruangan adiknya. Dengan rasa takut Yukyung membuka ruangan adiknya. Dan kini si dokter bertemu dengan adik Yukyung. Si dokter yang belum mengetahui apapun dia merasa kegirangan karena gelangnya sama sekali tidak berbunyi, itu menandakan di rumah itu tidak ada hantu. Lalu Inbe merasa ada yang tidak beres, maka dia berusaha menghentikan dokter, tetapi dokter bersikukuh ingin menyelamatkan adik Yukyung. Sebelum melakukan ritual, Yukyung menanyakan bagaimana kamu melihat roh, lalu si dokter menjawab kemampuan Inbe melihat roh yang terbaik. Lantas si gadis menjawab, dari kecil aku sudah bisa melihat roh lebih seram daripada yang ada di video kalian. 저주로 의사 Lantas si dokter mendekati adik Yukyung, tetapi si dokter justru berpikir kalau Yukyunglah yang bermasalah. Dengan begitu dokter berusaha menenangkan si adik.
Tetapi gelang yang tadinya tak berbunyi kini berbunyi. Sontak si dokter terkejut. Dan si adik mulai kerasukan dan semua alat bergerak sangat kencang, bahkan si adik memukul dokter. Yukyung melihat ada yang keluar dari dalam tubuh si adik, maka dengan mudah Yukyung bisa melihatnya dan dia memanggil si dokter, lantas dokter memukulkan pedang pada makhluk itu. Ternyata itu bukan roh, tetapi dia adalah tukang sihir yang merasuki badan si adik. Keesokan harinya si dokter pergi dan Yukyung dan adiknya tinggal bersama. Ternyata penyihir itu mengincar mata dari Yukyung, dia mencarinya kemana-mana dan si penyihir baru mengetahui kalau mata itu ada pada Yukyung. Dan rencana penyihir sedikit berantakan karena datangnya si dokter dengan membawa pedang Silsong. Lantas Inbe memberitahukan kepada kita, sebut saja si kakek ya. Kalau dokter bertingkah aneh. Lalu Inbe menunjukkan video rekaman di rumah Yukyung. Sontak si kakek menyuruh dokter berhenti melakukan itu. Tetapi dokter hatinya sudah mantap, maka dia memutuskan membantu Yukyung. Si kakek sangat mengetahui masa lalu si dokter dan dia kisah pun flashback ke masa lalu di mana si dokter dari keluarga syaman dan kakeknya adalah kepala syaman. Adik dari si dokter sangat pandai dalam spiritual, berbeda dengan si dokter yang tidak berminat akan itu. Suatu hari adik dari dokter menghilang, maka kakek si dokter selaku kepala syaman melakukan ritual untuk mencari si adik. Ternyata musuh dari si kakek sama dengan musuh si dokter sekarang. Dia adalah penyihir yang sama. Dan akhirnya si kakek dan adiknya tewas. Ternyata penyihir itu mengincar kakek si dokter dengan umpan adiknya, lalu penyihir menghabisinya. Scene berpindah ke masa sekarang, dan di saat itu pula kakek ini membesarkan si dokter secara diam-diam dan mengganti nama asli menjadi Dr. Kon, dan dokter hidup berpura-pura menjadi syaman dan mengelilingi dunia karena ingin menemukan pembunuh keluarganya. Malam harinya si penyihir dengan dibantu oleh anggotanya sedang beraksi. Setiap rumah di desa itu sudah ditempel kertas sihir jati. Si penyihir dengan mudah menguasai desa itu. Sedangkan di rumah Yukyung dia sedang menidurkan adiknya. Dan terlihat Yukyung mengingat roh yang dia lihat waktu itu ternyata ibunya. Dan tiba-tiba ada tamu datang, ternyata itu Pak Mandor yang selalu membantu Yukyung. Lalu tiba-tiba Pak Mandor sudah dirasuki oleh penyihir dan Pak Mandor menyerang Yukyung. Tubuh Yukyung yang kecil tak bisa menahan serangan dari Pak Mandor. Dan ketika Pak Mandor yang akan mencongkel mata Yukyung, dokter datang tiba tepat pada waktunya dan menyelamatkan Yukyung. Dan Yukyung melihat adiknya keluar dari jendela dan Yukyung mengejar adiknya, sedangkan dokter mengambil kertas sihir dari bantal adik Yukyung. Lalu dokter juga mengejar adik Yukyung. Ternyata adik Yukyung dirasuki tubuhnya oleh penyihir dan kelompoknya membawa adik Yukyung. Lantas penyihir mengerahkan semua penduduk dengan sihirnya untuk menghabisi si dokter. Penyihir mengontrol penduduk dari jarak jauh yaitu dengan sihir. Kini perang sihir sudah dimulai, bahkan penyihir menyiapkan sangat banyak alat sihirnya. Si dokter terus melawan untuk bertahan hidup dan menyelamatkan Yukyung. Dan apakah dokter dan Yukyung bisa selamat? Bagaimana kelanjutannya? Sampai jumpa di part 2 ya.